Milenial itu memang generasi gak jelas. 20 tahun dari sekarang aku pasti akan menjadi bapak-bapak yang menyebalkan bagi anak-anak di generasi di bawahku, Gen Z. Dia ketika masuk restoran, dia bisa terus kemudian nge-live, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak orang stres. Ada kecemasan atau keresahan yang paling dalam dari seorang Ustaz Felix. Korea Selatan itu 2 hari doang tuh kemerdekaannya beda dari kita tuh. Tapi lihat sekarang, mereka sudah bahas apa, kita bahas sound horeg, guys. Rian pengen nunjukin sesuatu yang berbahaya sebenarnya. Kemungkinan kalau Rian tunjukin ini bisa dianggap makar. Bener sih, ini berbahaya. Kita belum bicara soal angka pengangguran yang tinggi, sekolah yang rusak parah, rusak sedang yang jumlahnya luar biasa banyak. Kriminalitas meningkat, anak mudanya begitu marah, luapan energi yang luar biasa di era 80 tahun kemerdekaan. Betul. Gimana kalau ini meledak? 3 obat ya, 1 orang Jawa, 2 orang Muslim, ketiga perempuan. Megawati tuh kayaknya. Nah ya kalau gitu ya jadi pemerintah ya. Pokoknya kita nggak suka siapapun, kita tinggal bilang, lu pengen makar. Bukan hanya seorang pendakwah, pemikir, penulis, tapi juga seorang pencerita. Di sini kita akan membedah setiap cerita perjalanan hidupnya dan gagasannya, kecemasannya untuk Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kirain menuju Indonesia cemas nih. Nanti langsung. Supaya Indonesia gak cemas ya baru dibikin ini ya. Alhamdulillah. Karena kecemasan itu penting. Iya betul. Kita jadi memanfaatkan. Betul. Katanya manusia itu kayak dihitung atau dinilai berdasarkan tingkat kecemasan. Dan apa yang dicemaskan. Dan makanya orang-orang besar itu kecemasannya beda dengan orang-orang yang nggak besar. Contoh misalnya kayak gini. Kan ini kan namanya cemas nih. Kalau ada orang misalnya contoh ya, dia pergi ke satu mall misalnya ya. Dia ketemu baju yang sama, itu dia cemas tuh. Dia merasa kayak, wah ini bajuku jadi kayak bajuku jadi kayak kiloan nih, gitu kan. Makanya dia cemas. Atau potong rambutnya salah, dia nggak mau pergi keluar rumah gitu misalnya. Nah itu beda dengan kecemasan orang-orang yang sudah besar gitu maksudnya. Itu sih. Menarik. Terima kasih udah datang cerita Mas. Kecemasan. Rian sangat tertarik dengan cerita-cerita Ustaz Felix. Biasa. Dan sampai hari ini juga mengikuti. Maksud tujuannya sebenarnya ingin melegasikan dan mendokumentasikan cerita-cerita luar biasa yang tersebar di Indonesia. Banyak sekali orang-orang keren. Cuma Rian sangat penasaran. Jika nama Ustaz Felix Xiao dikenang 100 tahun lagi, ingin dikenang dan mewariskan cerita seperti apa sih, Tats? Ya, aku pengen dikenang sebagai orang yang mati karena memperjuangkan keyakinan. Iya, itu bagus ya. Terus, jadi artinya gini, dari awal ketika aku masuk Islam misalnya, itu kan salah satu momen yang paling aku syukuri dalam hidupku. Pertama kali tentu saja adalah masuk Islam. Nah, kedua nikah, 3 punya anak dan seterusnya. Tapi ketika aku masuk Islam itu, aku udah tahu bahwasanya ini bukan agama yang mudah lah untuk ditekuni, untuk kita masuk ke dalamnya. Artinya kalau kita cuma berbicara tentang masalah kayak leisure, kayak kemudahan, easiness dan segala macam, itu ada banyak pilihan-pilihan agama selain Islam yang mungkin bisa memfasilitasi kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada orang bilang kalau hidup lu kurang tantangan dan pengen lebih susah gitu kan ya, lu kayaknya harus pilih Islam deh, karena kita udah tahu. Dan dari titik itu aku jadi ngerti kenapa ketika Waraqah bin Naufal itu terus kemudian ketika dikonfirmasi tentang kenabian Nabi Muhammad itu bilang bahwasanya tidak ada orang yang bawa kebenaran seperti agama Islam gitu kan ya, kecuali orang itu akan mendapatkan problem kan gitu kan ya, akan diperangi dalam bahasanya dia. Artinya aku udah tahu, berarti ya aku udah tahu ujung daripada hidupku ya pasti akan soal keyakinan ini gitu, maksudnya adalah Islam. Nah, dan aku jadi ngerti alhamdulillah setelah masuk Islam, tidak akan pernah siap orang tuh bisa menjalani hidup kalau dia belum bisa mendesain matinya kayak apa. Nah, jadi kalau misalnya ditanya aku pengen dikenang sebagai apa 100 tahun ke depan, ya mati karena keyakinan. Karena keyakinan. Ya itu kan paling bagus ya. Kan gelar apapun yang kita punya, ujung-ujungnya gelar kita yang diingatkan almarhum. Bakal ditinggalin semuanya. Kenapa? Bakal ditinggalin gitu. Betul, doktor nggak lagi disebut mungkin ya. Cuma almarhum ya, aku pengen aku disebut ya almarhum yang memperjuangkan keyakinan itu atau mati karena keyakinan itu. Gitu. Tapi Rian penasaran. Apa yang membentuk Ustaz Felix sampai hari ini? Boleh diceritain nggak? Masa kecilnya tuh kayak gimana sih pada saat remaja? Apakah dari dulu udah
sangat berambisi. Seperti apa? Kayaknya sebaliknya ya. Aku juga mungkin salah satu rencana Allah atau pengajaran Allah kepada kita semuanya adalah bahwasanya kita tuh memang terkadang ya kita tidak bisa mendesain hidup kita secara total. Aku belajar sih tentang teori motivasi, tentang teori segala macam, bahwasanya kayak apapun yang kita rencanakan itu akan kita dapetin dan seterusnya. Tapi dalam hidupku aku juga tidak melihat semua itu 100% benar sih. Karena apapun yang kita rencanakan belum tentu akan kita dapat, dan ternyata bisa jadi sesuatu yang kita dapat bahkan lebih bagus daripada itu. Nah kalau hidupku sendiri misalnya ya, orang lihat sekarang aku seorang pembicara, orang lihat aku sekarang ngomong tentang sejarah, aku nulis misalnya, padahal pelajaran yang paling aku benci sampai SMA itu adalah bahasa dan sejarah. Itu kan agak aneh. Serius tuh? Iya serius. Aku benci banget bahasa dan sejarah. Mungkin karena gurunya kayaknya ya. Makanya sekarang aku berpendapat kalau ada guru yang bisa menjadikan sejarah itu nggak disukai oleh orang-orang Indonesia, itu kayaknya sebuah kriminalitas yang harus diusut tuh kayaknya tuh. Karena kan kok bisa kamu menjadiin sejarah tuh jadi membosankan kan gitu. Tapi kenyataannya di Indonesia adalah sejarah seolah-olah sesuatu yang sangat membosankan, yang akhirnya orang tuh nggak mau, apalagi bahasa. Bayangin aja dulu ketika aku ditanya, kenapa kamu nggak suka bahasa? Aku bilang aku orang Indonesia, dari kecil lu berbahasa Indonesia, kenapa aku harus belajar bahasa? Ya kan? Terus ketika ditanya, kenapa kamu nggak suka sejarah? Pertama aku nggak suka ketika gurunya datang terus kemudian suruh kita nyatet di papan tulis, lalu kemudian kita disuruh salin. Yang kedua penjelasannya nggak ada kecuali cuma hafalan tanggal dan seterusnya. Aku bilang ngapain aku harus tahu banyak tentang orang yang sudah nggak ada? Apa hubunganku dengan dia? Tapi ternyata aku jadi ngerti sekarang kenapa aku belajar sejarah. Tapi itu nggak aku dapat ketika di sekolah. Artinya berbeda jauh banget. Orang lihat lagi misalnya aku adalah orang yang sangat senang dengan agama misalnya, atau aku diminta oleh orang ngajar agama. Dulu aku nggak suka agama sama sekali. Bahkan aku nganggap agama itu adalah cara orang-orang minoritas untuk bisa ngendalin mayoritas. Itu dengan cerita-cerita dalam tanda kutip omong kosong. Ya itu aku dulu. Artinya ya berbeda jauh sih dengan sekarang. Jadi kalau ditanya apa sih yang membentuk aku, Islam kayaknya. Islam menjadikan aku sesuatu yang berbeda. Tapi budaya pada saat di Sumatera Selatan di Palembang, saya lahir di sana kan tahun 1984. Itu ada cara pandang yang ngebentuk juga gak di sana? Pada saat kecil. Aku meyakini memang agama itu adalah sesuatu yang memang akan kompatibel sama orang manapun. Dia akan membuat kelebihan orang tuh akan makin naik dan akan membuat segala sesuatu yang bersifat kurang itu akan bisa lebih mudah untuk dikendalikan. Itu kan adalah agama. Tapi memang kita tuh punya raw material dan itu juga nggak diingkari sebenarnya di dalam Islam. Misal ketika Rasulullah bilang sebaik-baik kalian sebelum Islam adalah sebaik-baik kalian setelah Islam. Dalam arti bahannya sama. Bahan yang membentuk orang-orang kayak Umar bin Khattab itu berarti dia pasti punya prestasi sebelum Islam. Nggak mungkin dia terus kemudian hanya Islam yang terus kemudian 100% merubah. Karena manusia pasti punya karakter-karakter yang baik. Maka yang cocok dengan karakter-karakter yang baik untuk meng-enhance itu adalah Islam. Nah kalau gitu bicara tentang aku secara pribadi misalnya. Aku sangat dipengaruhi oleh bapakku. Bapakku orang Palembang, tapi kita bukan hanya Palembang, tapi kita Chinese. Maka aku sebenarnya lebih kental Chinese-nya daripada Palembangnya. Misal bapak ibuku masih ngomong berbahasa Chinese ketika di rumah, walaupun aku nggak diajak ngomong bahasa Chinese karena mereka takut aku nggak bisa bahasa Indonesia. Misalnya lagi orang-orang Chinese itu punya cara pandang tertentu. Misal ya, dulu aku pernah minjem buku kepada temanku komik. Bapakku bilang gini, ketika tahu aku minjem buku, Lik, orang yang minjem itu bodoh, yang minjemin lebih bodoh. Aku tanya kenapa? Karena kalau misalnya barang itu rusak, kamu nggak beli, kamu harus ganti, gitu kan ya. Belum lagi terus kemudian kalau ada orang minjemin kenapa lebih bodoh? Iya, karena dia membiarkan barangnya rusak, dia bilang gitu. Karena itu kata bapakku. Terus bapakku selalu bilang begini, kalau misalnya kamu belum bisa beli, jangan beli. Artinya belum bisa itu bukan berarti kalau harganya 1 juta, aku punya duit 1 juta lantas itu bisa beli. Enggak. Kalau orang Cina berpikir kalau kamu mau beli barang 1 juta itu minimal kamu harus punya ya 10 juta lah atau 50 juta misalnya. Aku sampai sekarang itu mempengaruhi, aku nggak suka ngutang. Dan ternyata ketika di Islam itu sangat luar biasa tuh, sangat menguntungkan bagi aku. Misalnya lagi ketika bapakku mesen, ketika suatu waktu ketika aku pergi kuliah, bapakku mesen begini, Lik, ada 2 yang kamu nggak boleh hemat di dalam hidupmu. Yang pertama adalah makan, yang kedua adalah tidur.
Aku tanya dong, apa masuk akalnya? Kenapa makan dan tidur aku nggak boleh hemat? Dia bilang sederhana, orang Cina meyakini produktivitas itu adalah segala-galanya. Dan mereka nggak tahu akhirat kan gitu kan. Ya, artinya mereka nggak mikir akhirat lah. Nah, artinya produktivitas di dunia segala-galanya. Kalau kamu hemat misalnya, kamu pergi ke hotel, kamu harus bayar misalnya 300.000 untuk dapat kamar yang bagus waktu itu ya. Dan kamu punya duit 500. Tapi untuk hemat, kamu pergi yang ke tempat yang 150.000. Kamu cuma hemat sekitar 150.000. Tapi kalau kamu nggak tidur dengan bagus, itu penyakit datang semua. Dan kamu harus pergi ke rumah sakit dan kamu harus bayar lebih daripada 150.000. Makan pun sama. Artinya kalau kamu makan dan tidur itu enak, kamu bisa produktivitas dengan lebih tinggi yang memungkinkan kamu menghasilkan lebih banyak lagi di dunia. Maka filosofi orang Cina itu, lihat aja rumah-rumahnya itu dihitungnya dari 2 tuh. Dari dapur dan dari kasur. Dapur dan kasur, tempat tidur dan tempat makan kan gitu kan ya. Artinya ya itu adalah cara filosofi berpikirnya. Kalau misalnya dari orang-orang dari aku sebagai seorang Palembang, seorang Melayu, yang aku dapat adalah orang Palembang, orang Melayu malu ketika dia lulus SMA lantas dia masih di kotanya. Dia harus pergi, dia harus merantau. Sama ya. Orang kan pelaut soalnya. Orang Bugis, orang pelaut. Nah, kalau orang Melayu dia harus merantau karena dia malu kalau dia di Palembang. Maka aku ngambil itu ya balik lagi ketika aku menjadi seorang muslim itu bukan cocok lagi. Itu bagian daripada ya prinsip sebagai seorang muslim. Jadi ya itu aku sebelum aku masuk Islam. Jadi aku punya prinsip-prinsip tertentu. Aku sampai punya prinsip pada saat itu ketika aku udah ngelihat semuanya, aku nggak mau ngerokok misalnya karena itu merugikan dan tidak ada untungnya bagi aku. Aku nggak mau pergi. Aku bilang, Lik, kamu boleh ngapain aja, boleh coba semuanya asal jangan 2, drugs, seks. Aku nggak mau. Anda aku punya nilai-nilai sendiri yang sebagai seorang laki-laki lah, nggak boleh mukul perempuan, nggak boleh buat nangis perempuan kecuali kalau perempuannya nangis sendiri gitu kan, dan segala macam ya. Sifat-sifat kayak gitu udah ditanamin ke aku ya, baik oleh orang tua, baik oleh masyarakat orang Palembang, dari komik yang aku baca, dari buku yang aku baca dan seterusnya. Nah, ada satu hal yang bikin Rian dari dulu tuh penasaran. Cara belajar Ustaz Felix tuh kayak gimana sih waktu kecil? Cara belajarnya. Aku kecil bodoh gue aja. Kayaknya penonton gak percaya. Iya, serius. Terus gimana? Aku SMP tuh kayaknya masuknya aku harusnya gak masuk sekolah itu deh. Tahu kan ya, kita zaman dulu kan orang tua kita selalu mau kita masuk di sekolah-sekolah terbaik. Betul. Benar kan ya? Sampai sekarang ya. Dan ibu kita tuh atau bapak kita senantiasa punya list sekolah-sekolah yang kalau gak masuk di situ berarti kita fail. Bukan hanya list sekolah, tapi cita-cita udah di-set. Iya benar, sudah di-set. Dan itu kita semua di situ, apalagi milenial ya. Paham sendiri ya bahwa milenial tuh ya sering dalam tanda kutip dieksploitasi untuk kepentingan orang tuanya sebenarnya kan gitu kan ya. Nah, kita harus masuk sekolah yang ini. Dan di orang Chinese di Palembang, sekolahnya tuh bukan 1-2, pilihannya 1 atau 2 atau 3, enggak. Pilihannya cuma 1 nih. Kalau nggak masuk di sini lu gagal. Tapi aku masih ingat banget bagaimana orang tuaku tuh mengusahakan banget, bahkan mungkin dengan cara-cara yang mungkin nggak seharusnya, agar aku masuk ke sekolah itu karena NEM-ku nggak cukup. NEM itu nilai apa ya? Eptanas murni ya atau apa aku lupa lah. Pokoknya nilai SMP itu nggak cukup masuk SMP favorit. Aku masuk SMP favorit itu akhirnya dengan penyesalan karena ibuku waktu itu sedih banget. Dia bilang bahwasanya masukin kamu ke sini nggak mudah loh dan seterusnya. Akhirnya setelah aku sedih banget itu, aku merasa bahwa aku baru mau belajar itu SMP kelas 2. SMP kelas 2, SMP kelas 3. Dan bagaimana cara belajarnya? Aku dari dulu meyakini bahwasanya aku tuh bukan orang yang ngafalin sih. Aku tuh ngelihat pola. Jadi aku matematik aku lihat pola, ilmu biologi ya ngafal sih, tapi juga aku lihat pola dan segala macam. Cara belajarnya mungkin sama seperti cara belajar orang-orang yang lain sih, tapi lebih kepada tadi. Salah satu anak daripada kecemasan itu kan adalah awareness ya, adalah sebuah kesadaran bahwa kita menyadari sekeliling kita tuh apa, kita belajar itu apa dan segala macam. Nah, itu sudah aku coba untuk biasakan ketika aku masih SMP. Maka ya alhamdulillah SMP kelas 3 aku jadi wakil untuk Olimpiade Biologi kan, untuk dari sekolah, dan aku untuk matematika, fisika, kimia aku termasuk ya top tier lah waktu itu di sekolah ya, karena baru mau mulai belajar SMP kelas 2 itu. Menarik. Lulusan budidaya pertanian di IPB. Apakah itu memang cita-cita dari awal Ustaz Felix? Enggak. Aku cita-citaku dulu ketika ditanya, ya anak kecil lah ya, cita-citanya adalah insinyur zaman dulu. Cuma nggak tahu insinyur itu apa. Kita baru tahu kan sekarang insinyur itu engineer kan gitu kan ya. Tapi insinyur itu adalah semua orang S1 dulu insinyur namanya. Jadi artinya kita lulus S1 aja udah lumayan. Tapi aku dulu suka gambar. Maka aku berpikir bahwa aku harus jadi arsitek. Arsitek atau desainer. Betul, arsitek atau desainer.
Tapi desainnya waktu dulu nggak terlalu nggak terlalu punya benefit ya kali ya. Jadi aku pengen jadi arsitek karena arsitek itu mungkin ya bisa gambar rumah, kaya dan seterusnya. Selain itu juga aku suka MacGyver dulu. Pernah nonton nggak? Gak pernah nonton ya. Tapi anak-anak milenial pasti tahu lah MacGyver. Setiap Kamis jam 4 dulu. Nah MacGyver ini ceritanya tentang orang yang pintar yang bisa manfaatin apapun jadi solusi. Dan dia anti kekerasan. Karena dia itu pintar banget untuk ngeramu segala macam. Kasih dia sabun, kasih dia peniti, itu jadi bom tuh ceritanya. Itu MacGyver tuh. Nanti bisa cari-cari kalau teman-teman mau tahu. Salah satu ikon yang terkenal tuh Swiss Army Knife itu. Jadi dia punya Swiss Army Knife, dia bisa buat apa aja. Dari situ juga aku tertarik jadi seorang teknik kimia karena bidang kimiaku lumayan bagus. Tapi ya after all ya, balik lagi ketika kita lulus daripada SMA, waktu itu ada semacam kayak ujian saringan masuk. Jadi ada tanpa tes lah. Kalau misalnya di zamanku kan ada yang namanya kalau sekarang UN, kalau dulu namanya SNMPTN. Iya, masih ya? Aku masih dapat. Oh, masih dapat. Oke, sekarang UN ya. Nah, dulu aku nggak mau ikut SNMPTN itu, lalu kemudian akhirnya aku ikut salah satu ujian saringan masuk yang sangat-sangat nggak populer di Indonesia, IPB. Jadi Institut Pertanian Bogor. Setelah dilihat cuma 4 orang yang daftar di IPB itu. Pada saat itu ya? Iya, dari sekolahku, parah kan. Jadi sekolahku tuh IPB tuh nggak terkenal sama sekali. Blas. Sekolahku itu kalau orang nggak pergi ke luar negeri, Taiwan, Singapura gitu kan ya. Lalu kemudian ya segala macam luar negeri lah. Kalau nggak di Indonesia pilihannya ya BINUS, Untar, Trisakti. Itu kan ya 3 itu aja. Jadi artinya IPB sama sekali nggak terkenal. 4 orang yang daftar, aku rasa cuma aku sama temanku berdua yang masuk ya kalau nggak salah. Itu pun aku juga nggak tahu lagi ceritanya setelahnya. Dan kenapa aku diminta untuk ikut ujian saringan masuk itu karena bapakku kerja di bidang pestisida. Nah akhirnya bapakku bilang ya udah kamu masuk pertanian aja Lik. Siapa tahu nanti kalau kamu seneng dengan pertanian kamu bisa ngelanjutin apa yang papi buat gitu maksudnya. Ya tapi ternyata nggak juga sih. Jalurnya beda banget. Iya betul. Sebenarnya ada hubungan antara pertanian sama agama. Lihat ya di dalam Quran itu Allah ketika mengambil perumpamaan iman itu pasti pakai tumbuhan. Misalnya kayak daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya keimanan yang baik itu seperti pohon yang baik atau kalimat yang baik seperti pohon yang baik gitu kan ya. Asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulahin bi indi rabbiha. Allah bilang bahwa asalnya tanaman yang baik itu akarnya kuat atau imannya kuat. Lalu kemudian batangnya mengarah ke langit gitu kan ya, ibadah-ibadahnya. Dan kemudian buah-buahnya amal-amalnya, akhlak-akhlaknya itu terus kemudian berbuah atas izin Tuhannya. Itu pakai perumpamaan tanaman. Musa juga ketika dia ke Gunung Tur juga ketemu tanaman, ketemu pohon gitu kan ya. Dan orang-orang yang beriman bukan orang Mekah yang seorang pedagang dulu, tapi orang-orang Madinah yang petani. Jadi artinya keimanan tuh lebih cocok pada orang-orang yang nanam tuh kayaknya tuh. Tahu nggak kenapa? Karena gini, orang yang berdagang ketika dia bawa modal hari ini dia harus pulang dengan keuntungan hari itu juga. Karena itu dia berharap semacam kayak keuntungan yang bersifat jangka pendek gitu kan ya. Tapi orang yang nanam itu nggak mungkin hari itu berbuah. Dia harus nunggu. Maka keimanan itu adalah berbuahnya nanti, bukan sekarang. Jadi bukan keuntungan instan, tapi keuntungan nanti. Maka kita sebut teruskan hereafter dan seterusnya. Kalau dikorelasikan dengan yang sekarang, pernah baca penelitian ini nggak anak-anak yang impulsif? Anak-anak yang nggak bisa nahan keinginan dia. Jadi kalau misalnya dia mau sekarang, kalau misalnya contoh ya kayak sekarang dia pesan marketplace misalnya, dia pesan hari ini, nyampenya harus kemarin tuh. Jadi bukan nyampenya harus hari ini, nyampe harus kemarin. Sakit terus kemudian nggak mau nunggunya. Nah perilaku impulsif itu ternyata berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan orang-orang yang nanti akan nggak sukses di umur selanjutnya. Karena otaknya udah rusak kan ketika impulsif. Nah makanya ternyata latihan-latihan kayak gitu perlu tuh. Nah makanya keimanan itu adalah tentang mengendalikan bahwasanya kita akan dapat hasilnya tapi bukan sekarang. Menarik soal latihan. Rian sempat baca profil Ustadz, menulis banyak buku lah. Namun ada satu buku yang menarik bagi Rian, Master Your Habits. How to Master Your Habits. Ustadz menekankan soal practice and repetition. Apakah itu dari dulu memang menjadi sebuah sesuatu yang saya sadari dari kecil sampai sekarang menulis itu? Enggak. Jadi
Aku tuh balik lagi ya. Aku mungkin baru berkembang banyak memang ketika dalam Islam sih. Dulu aku nggak peduli. Motivasi aku nggak peduli. Aku nggak punya keinginan apapun lah. Karena memang ya kita juga nggak punya basic kan. Kita nggak punya fondasi untuk apa semua itu ada. Nah, ketika aku udah masuk Islam, aku udah bisa mengerti hidupku itu apa dan untuk apa yang harus aku lakukan, sehingga aku bisa membangun segala sesuatu itu dengan lebih bagus. Nah, dari situ, tapi ada yang berpengaruh dariku dari kecil adalah aku selalu berpikir bahwa aku adalah fast learner. Kalau aku mau, aku bisa. Itu yang aku tanamin di kepalaku. Kalau aku mau, aku bisa. Apapun kalau aku mau, aku bisa. Nah, ketika aku sudah punya keyakinan itu, tinggal bagaimana penerapannya kan. Maka dari situlah ketika aku baca-baca, dari situ muncul How to Master Your Habits itu. Jadi waktu itu aku nulis 2 buku sebelumnya. Pertama judulnya Beyond the Inspiration, yang kedua judulnya Muhammad Al-Fatih. Nah, banyak orang yang akhirnya nanya, gimana caranya belajar sehingga misalnya Felix Xiao ketika baru masuk Islam umur 18 tahun, umur 20-an dia sudah bisa berdakwah misalnya. Maka aku bilang ini bukan sesuatu yang bersifat magical, bukan. Tapi sebenarnya ini bersifat scientific sebenarnya. Alias itu bisa direplikasi oleh siapapun. Karena magician itu kan sebenarnya kenapa sih sesuatu jadi magical? Itu karena dia cuma nunjukin awal dan akhir, tapi dia completely terus kemudian ngilangin yang tengah-tengahnya. Paham gak sih maksudnya? Maka ketika kita lihat magician reveal misalnya dan segala macam, kita lihat biasa ternyata, gitu doang. Karena dia ngasih tahu tengah-tengahnya itu. Nah, tengah-tengahnya itu yang banyak nggak mau diketahui oleh manusia. Karena sekali lagi manusia pengennya instan. Manusia pengennya dari sini langsung ke sini, nggak bisa. Makanya mereka banyak tanya apa, Ustadz doanya apa Ustadz? Biar bisa belajar pinter. Ustadz kira-kira bacaannya apa Ustadz? Bacaan Qurannya apa biar bisa pinter? Aku bilang, belajar itu bukan dengan ayat Quran lalu kamu bakar kamu makan, atau bukan dengan doa saja gitu kan ya. Doa itu wajib, mau belajar mau nggak belajar, mau bodoh mau pinter tetap harus doa gitu kan ya. Nah, tapi masalahnya saintifiknya ini apa nih gitu maksudnya, jembatannya ini apa. Nah, maka aku nyampein bahwasanya yang namanya habits itu tergantung repetition, dan satu lagi adalah practice gitu. Practice makes right, repetition makes perfect kan gitu. Artinya itu. Aku lihat juga tadi sampulnya tuh pohon. Itu dan lihat nggak ada spiral-spiralnya. Ya. Nah, karena yang namanya habit itu kayak spiral. Itu dari kecil, tapi semua dibangun dari situ. Nah, maka ketika spiral, itu spiral-spiralnya terus kemudian naik ke atas, itu jadi lama-lama jadi pohon. Dan juga punya gagasan yang kayak benih itu kan ketika ditanam di tanah, yang pertama tumbuh kan selalu akar. Betul. Makanya kalau ngelihat akar yang harus dikuatkan pertama kali, sebenarnya akar kita harus kembali ke akar. Betul. Kembali ke siapa kita. Betul. Segala macam. Betul. Unseen. Itu yang aku bilang bahwasanya Allah sampai di dalam Al-Quran, kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah itu akan menumbuhkan akar yang kokoh. Nah, akar yang kokoh ini maksudnya apa? Iman. Sesuatu yang nggak kelihatan sama orang. Artinya sekarang kalau kita lihat orang fokusnya pada mana? Pada sesuatu yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Pada yang kelihatan, sayangnya. Padahal orang harusnya melihat yang tidak kelihatan. Contohnya misalnya, kalau sekarang ada orang yang pergi naik mobil bagus misalnya, orang fokusnya ke mobilnya, tapi bukan fokus kepada apa yang dia lakukan untuk bisa dapat mobil itu. Nah, di dalam pemahaman seorang petani atau seorang yang belajar tentang akidah, itu cuma efek, itu cuma hasil, dan kita nggak pernah untuk peduli pada hasil. Yang kita peduli adalah prosesnya itu. Karena kalau prosesnya benar, akan pasti berhasil hasil yang itu juga, walaupun mungkin nggak sekarang gitu maksudnya. Nah, artinya kalau kita bahas tadi ya memang harus akarnya dulu, baru yang lain. Saya pengen kembali ke akar Ustadz Felix di Palembang. Ada nggak sih keresahan, terutama soal daerah di Sumatera Selatan yang menjadi tempat Ustadz Felix lahir? Yang aku temukan waktu itu, aku udah pernah cerita bahwa saya di Palembang itu bukan tempat yang mudah untuk kita tinggal. Pertama ya kita tahu lah Indonesia itu mereka bilang trickle down effect, tapi kan nggak ada sebenarnya ya. Bukan nggak ada, dikit banget kita rasakan. Kalau sampai sekarang aja kalau kita pergi dari Jawa lalu kemudian pergi ke daerah misalnya ke Palembang atau misalnya ke Makassar misalnya, atau Makassar mungkin nggak lah, tapi mungkin di luar Makassar lah, itu sangat terlihat kesenjangan. Di Palembang misalnya dulu jalannya rusak parah, lalu kemudian akses terhadap apapun hampir nggak ada. Waktu itu aku ingat untuk membeli beberapa buku-buku anime aja kita harus nitip dari Jakarta. Dulu tahu nggak Rian apa yang dibawa oleh orang-orang ketika datang dari Jakarta ke Indonesia, dari Jakarta ke Palembang? Bawaannya adalah fried chicken. Fried chicken kalau nggak donat. Karena di Palembang nggak ada waktu itu ya. Artinya kesenjangan tuh benar-benar terasa. Nah, di Palembang itu juga kota yang nggak terlalu yang sangat challenging untuk bisa
kita huni karena di sana tuh kriminalitasnya banyak sekali. Misalnya contoh ya, kita kalau ke sana jalan bagi orang-orang Chinese misalnya, ketika dia naik angkot, ketika dia ketemu dengan orang-orang dalam tanda kutip pribumi indigenous di situ, itu bisa jadi pulangnya nggak pakai sepatu tuh, karena dipalakin. Jadi orang-orang Palembang tuh punya kebiasaan mana-mana bawa pisau, terus kemudian nodong orang. Menodong itu maksudnya adalah malakin orang. Lalu kemudian kalau nggak ada uang ya sepatunya diambil. Kadang-kadang kan orang Chinese kan sepatunya bagus-bagus ya, Nike Air gitu kan ya, ada segala macam. Untungnya aku nggak punya Eagle sepatu waktu itu. Nah, artinya itu tempat yang aku lihat. Aku jalan diteriakin orang, Cina itu udah biasa. Tiba-tiba jalan ditempeleng orang udah biasa. Serius. Itu pernah ada cerita? Pernah itu berkali-kali. Jadi artinya mereka ketika ngeliat orang Chinese ya kayak boleh dianiaya gitu kayaknya. Ya walaupun aku tahu nggak semua ya. Dan yang aku dapetin beberapa pengalaman di Palembang itu akhirnya membuat aku kesal dengan orang Muslim dan juga salahnya aku agama Islam. Karena aku mengaitkan antara Muslim dan Islam. Nah waktu itu salah satu kekhawatiranku adalah sebenarnya sikap mental sih sebenarnya. Karena sikap mental orang Muslim itu kan yang aku lihat pada saat itu kan sesuatu yang kayak nggak bisa dicontoh ya. Mereka misalnya kalau berjanji mereka nggak tepati, kalau misalnya mereka marah mereka keterlaluan, mereka tadi menganiaya orang, mudah banget untuk ngejek-ngejek orang dan seterusnya. Nah aku melihat itu adalah problematika yang sebagai anak kecil ya, aku melihat itu ada sih di kotaku, ada di Palembang. Selain daripada tadi yang kesenjangan dan seterusnya, tapi ya itulah kita grow up dengan itu. Wow, saya ingin bicara soal mental, Tats. Tapi bukan secara Islam yang tadi, tapi secara generasi. Gimana ngelihat mental generasi Rian hari ini? Apakah udah sesuai dengan cita-cita Islam? Oke. Pertama kalau aku lihat ya, generation gap itu pasti ada. Pasti. Dan aku yakin bahwasanya 20 tahun dari sekarang aku pasti akan menjadi bapak-bapak yang menyebalkan bagi anak-anak di generasi di bawahku. Dan itu adalah sesuatu yang normal. Karena memang Allah mendesain manusia, atau ya kalau misalnya kita nggak mau Allah ya, gampangnya generasi ini memang didesain manusia itu memang seperti itu. Manusia tuh ketika dia masih ya, contoh misalnya kayak gini lah ya, soal hormon aja misalnya. Aku pernah baca satu riset bahwasanya yang membuat laki-laki lebih cepat mati itu kan testosteron ya. Gitu kan ya. Akhirnya yang membuat laki-laki itu bisa skip untuk mikir itu kan testosteron. Contoh misalnya kayak gini ya, bungee jumping misalnya. Kalau perempuan mikir, nggak usah lah kalau memang nggak perlu ngapain sih. Tapi laki-laki, ayo. Udah, karena gengsi mereka jalan. Karena gengsi mereka melakukan sesuatu yang harusnya tidak mereka lakukan. Dan kita sebagai laki-laki tahu persis bahwasanya gengsi itu adalah berbahaya banget. Kalau kita udah ditantangin, laki-laki nggak bisa ditantangin tuh karena gara-gara ada testosteron itu. Tapi ternyata setelah mereka punya komitmen pernikahan itu testosteronnya drop loh. Aku pernah baca risetnya begitu. Jadi ketika testosteron itu drop, maka dia tidak menjadi se-adventure dulu lagi. Karena kenapa? Karena secara biologis ada hormon baru yang harus muncul, namanya oksitosin. Nah, oksitosin itu akan membuat testosteronnya jadi terhambat gitu kan ya, itu secara biologis aja. Tapi secara peran peradaban kita juga lihat bahwasanya manusia ketika semakin tua dia akan memiliki sesuatu yang akan lebih daripada fisiknya. Misalnya contoh gini ya, kalau Rian sekarang ngajak aku lomba lari, itu kemungkinan besar aku kalah. Tapi dengan bertumpuknya umurku dan pengalamanku, aku punya sesuatu yang jelas Rian nggak punya. Misal ketika ngeliat sesuatu, nggak terlalu gumunan lagi. Misalnya gumunan tuh apa ya? Terpesona, kaget dan segala macam. Dan karena itulah seorang orang tua tuh harus punya peran yang baru di dalam kehidupan mereka. Nah, aku di zaman sekarang ketika aku melihat Gen Z misalnya, mereka terlahir dengan tugas yang berbeda. Karena terlahir dengan tugas yang berbeda, mereka juga harus punya spesifikasi yang berbeda. Nah, itu yang mencoba aku pahami. Maka ketika aku melihat Gen Z, terus terang awalnya aku agak risih. Gitu kan ya. Misal ya contoh ya, aku punya temen dulu Gen Z, dia ketika masuk restoran dia bisa terus kemudian nge-live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak orang stres, paham gak sih maksudnya? Rian paham gak dulu ketika aku dibesarkan kayak apa? Nih ya, dulu kan cuma ada SMS kan ya. Itu pun nggak semua orang SMS kita kan ya. Artinya kita nggak ngecek setiap kali SMS kita. Kita nggak pernah ngomong sama orang dengan pakai handphone dan segala macam. Kita nggak pernah terbagi perhatiannya. Ketika aku pulang dari waktu itu dari mana ya? Dari luar kota. Lalu kemudian landing di bandara, lagi nungguin bagasi. Itu semua orang buka handphone lalu buka sesuatu. Aku bilang, kalian semua pada sibuk banget emang. Kenapa kalian semua buka handphone? Padahal di zamanku ketika kita ngantri beli makanan, kita teguran satu sama lain. Mas anaknya berapa? Itu kan ya sekadar omong-omong kosong, tapi kita teguran. Kita tahu, kita aware dengan sekeliling kita. Tapi balik lagi, aku jadi sadar,
Gen Z tidak dilahirkan untuk nyelesain permasalahanku. Gen Z dilahirkan untuk nyelesain permasalahan mereka. Dan ternyata ketika kita lihat zaman sekarang, kalau misalnya tadi pertanyaannya cocok belum dengan saat ini, aku bilang aku harus akui sih, ada banyak hal yang aku nggak bisa lakukan yang mereka bisa lakukan dengan sangat efektif sekali. Misalnya contoh ya, soal Palestina itu ngeri banget tuh. Jadi pembelaan terhadap Palestina itu Gen Z ngeri banget. Karena nggak seperti milenial. Rian pernah baca ini riset tentang milenial dan Gen Z bedanya apa? Itu pernah dipublis tuh. Aku lucu. Aku ketika ngeliat data itu aku relate banget sih. Kenapa? Salah satunya ya, milenial itu memang generasi nggak jelas. Karena terlalu banyak yang mempengaruhi mereka, tau gak sih maksudnya? Jadi mereka tuh ketika memutusin sesuatu ya mikir panjang. Dan banyak banget yang jadi pertimbangannya. Mamanya jadi pertimbangan dia, bapaknya jadi pertimbangan dia, teman-temannya jadi pertimbangan dia, istri jadi pertimbangan dia, anaknya jadi pertimbangan dia, ahli jadi pertimbangan dia, influencer jadi pertimbangan dia, semua jadi pertimbangan dia. Gen Z bodoh amat. Emang gue mau hidup besok? Itu kan ya. Gen Z ditanya, kenapa lu gak mau nabung buat rumah? Sering gak ditanya begitu sama ibu? Kamu udah punya rumah belum, Rian? Oh belum. Kenapa belum punya rumah? Mau pergi haji. Pergi haji nanti aja, punya rumah dulu misalnya. Kayak gitu-gitu kan ya. Atau kenapa kamu gak beli ini? Kenapa kamu gak beli itu? Kenapa kamu gak beli mobil dan segala macam? Gen Z mikir, kan ada Grab, kan ada Gojek. Ngapain aku terus kemudian beli barang kayak gini? Nah, ini gak bisa dipahami oleh milenial, apalagi Gen X, apalagi boomers. Nah, maka ketika aku ngelihat Palestina, aku bilang, gila sih, ini memang tugas yang khusus untuk orang-orang yang khusus. Artinya Gen Z memang gak bisa disaingin di bidang itu. Ya, kita Rian bilang punya cara sendiri lah. Betul. Menyelesaikan problem itu sendiri. Betul. Nah, masuk soal Palestina, Rian berulang kali juga bersuara tentang itu. Kita sedih sebenarnya melihat berita-berita hari ini yang membicarakan tentang kondisi di Palestina. Belasan ribu anak-anak di sana yang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Ada gak sih cara lain gitu, selain bersuara? Rian udah bersuara, bahkan kalau ada isu viral segala macam pasti selalu muncul. Tapi kayak ngerasa, ya, itulah memang ujian kita. Ada orang banyak nanya kepada aku gini, Ustadz, adil gak sih Allah ketika misalnya membiarkan menciptakan orang memang untuk dibunuhin gitu kan ya. Seolah-olah memang gak ada jalan sama sekali. Dan kita tahu bahwasanya salah satu kenapa One Piece itu terkenal adalah karena situasi itu benar-benar terjadi persis kayak yang kita baca di One Piece. Ada orang semena-mena yang gak tersentuh hukum sama sekali. Dia bisa berbuat seenak apapun kepada orang-orang tanpa harus ada konsekuensi apapun juga, kan gitu kan ya. Hanya karena mereka yang buat aturan, kan gitu kan ya. Dan sekarang terjadi di dunia, mau protes seperti apapun itu seolah-olah tidak akan ada efeknya. Maka terus kemudian orang nanya, ini apa Allah ini kayak nggak adil ya, nyiptain orang untuk dibunuhin? Aku nyampein pada mereka, dunia ini ujian. Nah, kalau kita bisa memahami konsep dunia itu ujian, kita punya jawaban yang berbeda. Karena kalau lanskap dunia sekarang cuma kita pandang sebagai harus adil berdasarkan kita, maka benar itu nggak adil. Tuhan nggak adil, benar. Kalau kita memandang bahwasanya orang-orang Barat yang hidup itu berarti mereka bahagia, mereka itu benar, mereka itu bagus, sedangkan yang mati itu adalah mereka itu sial, mereka itu diperlakukan tidak baik. Nah, kalau cuma itu aja, cuma fisik yang kita jadiin sebagai indikasi, maka benar Allah nggak adil. Tapi kalau kita lihat dunia ini adalah sebuah ujian, maka yang menentukan kita lulus atau enggak bukan soalnya, bukan fokus pada soalnya, tapi fokus pada jawabannya. Kan kalau ujian itu kan yang memberikan nilai bukan soalnya tapi jawabannya. Tapi kalau kita melihat dari cara pandang dunia yang sekarang, benar mereka itu sial, Allah itu nggak adil. Kenapa? Karena kita fokus pada soalnya, bukan pada jawabannya. Tapi kalau pada jawabannya, berarti yang selamat mereka bukan kita. Rian pernah nggak ketika ujian terus sudah selesai, yang selesai boleh pulang duluan? Aku orang yang pulang duluan biasanya, dan mereka adalah orang-orang yang pulang duluan karena ujiannya mereka sudah selesai. Mereka dikasih ujian oleh Allah dan Allah kasih tahu kepada kita, Allah tempatin orang-orang terbaik di tanah yang terbaik karena Allah tahu cuma mereka yang bisa ngasih jawaban atas ujian itu. Maka mereka dikasih ujian itu, mereka jawab dengan baik. Mereka nggak pernah misuh, mereka nggak pernah terus kemudian untuk merasa bahwasanya Allah nggak adil. Nggak satu pun keluar daripada ucapan mereka Allah nggak adil. Yang ada adalah kalian nggak peduli dengan kami. Itu boleh-boleh aja. Yang ada adalah semoga Allah mengeluarkan daripada lisan kami apa yang dia ridhoi aja, tapi tidak diridhoi. Yang misuh ke Israel kan kita, bukan mereka. Mereka kan nggak pernah misuh. Artinya mereka udah selesai dengan jawaban soal itu dan mereka sudah lulus ujian. Nah, kalau dari segi ujian itu pertanyaannya adalah kita seperti apa ketika melihat ujian itu. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita juga diuji dan mereka juga diuji, maka menjawab soal itu kita cari bagaimana jawaban yang terbaik untuk memberikan nilai yang terbaik. Maka ada orang-orang yang seperti Rian tetap bersuara misalnya secara konsisten. Ada orang-orang yang lain dengan hartanya
makanya dia pakai hartanya. Ada orang-orang yang lain tidak punya apa-apa, maka dia berdoa kepada Allah dengan segala macam yang dia bisa. Itu sudah jawaban ujian. Tapi kalau kita ditanya misalnya, apa yang paling harus kita lakukan sebagai orang Indonesia nih spesifik, yang jauh dari sana, yang mungkin ngomong aja nggak didengerin, atau ngomong aja mereka mungkin nggak paham karena mereka bahasa Arab, kita bahasa Indonesia. Maka Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, dia mempelajari masalah ini kurang lebih sekitar 40-an tahun, dan dia berkata, tugas yang paling mulia bagi orang-orang Indonesia adalah belajar. Karena pelajaran ilmu itu adalah fondasi daripada apapun yang mau kita bangun. Sedangkan terus kemudian bangunan yang ada, tembok-temboknya, tiang-tiangnya adalah politik, atau terus kemudian aktivitas-aktivitas politik. Sedangkan atapnya itu adalah jihad. Maka kita nggak bisa berjihad ke sana dong kalau kita nggak ada tiang, dan tiangnya nggak akan ada kalau nggak ada fondasi. By the way, Rian pernah pergi ke tempat yang paling bagus di mana, bangunan yang paling bagus yang keinget sampai sekarang? Ke Cina sih. Cina. Kemana? Gedung apa gitu? Masih ingat gak? Tembok Cina. Tembok Cina. Oke, tembok Cina bagus. Yang orang kagumi dari tembok Cina adalah tembok Cinanya. Tapi orang gak ada yang bahas kan fondasinya. Karena begitu orang pergi ke WTC, orang pergi ke Taipei 101, orang pergi ke Burjul Khalifah yang ada di Dubai, itu mereka lihat adalah tingginya, mereka lihat adalah bangunannya, panjangnya dan segala macam. Tapi mereka nggak, jarang diantara bilang keren banget nih fondasinya. Kenapa? Karena bangun fondasi, bangun dasar itu tidak terlihat. 2, tidak riuh. 3, perlu waktu lama. 4 costly. Itu bangun fondasi dan nggak dipuji orang. Nah, ilmu itu bangun fondasi. Lama. Rasulullah 23 tahun hidupnya, beliau baru melakukan aktivitas politik dan aktivitas militer 2 tahun terakhir. Berarti 21 tahun ilmu semuanya. Dan kita nggak boleh cepat bosan dengan itu. Kalau aku sering ngomong gini, di zaman Rasul ya, itu yang murid-muridnya Abu Bakar, murid-muridnya Umar, yang sekali dengar ngerti gitu kan ya. Murid-muridnya Ibnu Mas'ud, sekali baca surat langsung hafal gitu kan ya. Ibnu Abbas umur 8 tahun sudah bisa jadi mufassir kan gitu kan ya. Itu yang ngajarin adalah sebaik-baik guru, yang belajar adalah sebaik-baik murid. Itu perlu waktu 23 tahun. Bahkan setelah Rasulullah wafat itu perlu sekitar 5 tahun lagi untuk bisa membebaskan Baitul Maqdis. Berarti total 28 tahun ketika zaman Rasulullah sampai bebas Baitul Maqdis. Lah kita guru-gurunya model aku yang belajar model-model netizen nih. Itu kan ya sabar, maka harus sabar. Tapi negara udah maksimal gak sih dengan? Belum, not even close. Karena gini ya, cara pandang Indonesia dalam menyelesaikan konflik Palestina itu masih dalam frame berpikir orang-orang yang bikin masalah. Jadi gimana caranya bisa terus kemudian untuk bisa nyelesain masalah? Karena frame berpikir kita pun masih adalah frame yang bikin masalah. Ibaratnya kita disuruh main bola tapi di lapangan voli. Ikan nggak bisa gitu kan, atau kita main voli tapi di lapangan bola. Kita ikan disuruh berenang tapi di gurun pasir. Nah itu frame-nya salah. Jadi frame berpikirnya salah. Contoh misalnya, kenapa aku bilang belum terlalu maksimal? Karena gini, aku percaya bahwasanya setiap orang harus melakukan sesuatu berdasarkan levelnya masing-masing. Maka kalau kita bicara bola misalnya, seorang back harusnya memang nyeleding. Seorang pemain depan ya harus nendang ke gawang. Maka kalau ada back yang nendang ke gawang pasti karena marah tuh sama pelatihnya tuh. Kecuali memang ada strateginya. Tapi kalau ada pemain depan yang nyeleding, itu juga pasti dikeluarin tuh sama pelatihnya tuh, karena kamu nggak dibayar untuk itu. Nah, pertanyaannya adalah sebagai individu, lalu sebagai kelompok dan sebagai negara, apakah aktivitasnya adalah aktivitas yang sama? Jawabannya tidak. Maka aktivitas negara, mohon maaf, bukan cuma ngasih bantuan. Mengutuk itu adalah salah satunya. Tapi sekarang kan contoh, kita merasa udah melakukan sesuatu karena kita ngasih bantuan, ngasih bantuan makanan dan segala macam. Itu aktivitas kelompok dan aktivitas individu, bukan aktivitas negara. Aktivitas negara adalah pertama mengutuk, lalu kemudian bernegosiasi, lalu kemudian ya kalau misalnya di zaman Rasul kirim tentara, gitu kan ya. Lah Irlandia aja sekarang udah bilang kan, kita selama ini karena orang-orang Zionis itu masih berkuasa untuk mengendalikan publik, mengendalikan opini publik, maka mengatakan bahwasanya memberangkatkan tentara ini menjadi sesuatu yang ekstrim. Tapi ini bahkan sudah disadari oleh orang-orang yang bahkan bukan Muslim. Irlandia mengatakan harus ada intervensi fisik untuk pergi ke Palestina. Ada menarik banget, aku kemarin ada dokter psikolog. Jadi ahli sakit jiwa. Lalu dia ngelihat kelakuan orang-orang Zionis ini. Tahu kan kelakuannya ya? Itu dia bilang ini orang benar-benar udah sakit jiwa. Jadi NPD tapi satu negara. Paham gak sih maksudnya? Jadi NPD satu negara. Pick me ada di situ gitu kan.
kumpul semua. Jadi ada pick me di situ, terus kemudian blaming victim, ada drama queen dan segala itu ngumpul satu NPD satu negara. Dia bilang apa? Menarik banget. Dia bahkan not even a Muslim. Dia bilang begini, setelah aku melihat orang-orang ini, dia bilang, maka apapun yang Anda lakukan gak akan bakal memberikan mereka kesadaran. Paham kan ya maksudnya? Orang yang stres itu dia tuh punya bias, dia punya keyakinan sendiri sehingga nggak akan mau dengerin orang. Sehingga contoh ya, kita mau ngomongin dia, kamu jangan jahat dong. Seluruh dunia yang jahat sama gue, bukan gue yang jahat pada dunia. Tapi lu bunuhin anak orang loh. Dia yang bunuh gue. Kemarin aku dengar ada satu benar-benar gila pernyataan. Ketika dia ditanya, kenapa kalian bunuhin anak-anak? Dia bilang gini, aku sangat marah kepada mereka karena mereka memaksaku untuk bunuh mereka. Paham gak sih? Itu kalau di rumah tangga itu kayak seorang cowok ngebukin istrinya. Lalu kemudian dia bilang, kamu yang buat aku melakukan semua ini. Kamu yang buat aku selingkuh. Kamu yang buat aku jahat sama kamu. Itu kan jahat banget ya. Itu kan gaslighting banget kan. Maksudnya ini kan red flag banget gak sih satu negara. Artinya dia bilang apa kata psikolog ini? Gak ada cara lain selain intervensi militer. Dia ngomong. Artinya orang-orang ini gak bisa diajak bahasa manusia. Dia cuma tahu satu bahasa. Dia cuma tahu bahasa militer dan bukan kita yang ngomong. Gitu. Tapi Rasulullah mencontohkan juga seperti itu kan. Akhirnya setelah kemudian fase-fase itu dilalui, ya Rasul memberangkatkan pasukan untuk ke sana untuk menyelesaikan problematika fisik. Karena problematika fisik diselesaikan dengan fisik, kalau non fisik diselesaikan dengan non fisik. Itulah kenapa Naruto itu berantem dulu baru kemudian ceramah no jutsu. Oh iya. Ya kan pernah lihat Naruto berantem sama Pain? Pernah. Kan dia berantem dulu tuh karena itu masalah fisik tuh. Karena Pain lagi ngancurin Konoha kan gitu kan ya. Setelah Pain ngancurin Konoha dilawan sama Naruto, pas udah kalah baru ngomong, baru nyadarin orang. Lah karena kita nggak bisa ngomong pada orang yang lagi petantang-petenteng. Orang bilang civis pacem parabellum. Kalau Anda mau damai, Anda harus bawa kekuatan. Anda harus siap perang. Artinya contoh gini ya, Rian bawa pisau, aku nggak bawa apa-apa, kita nggak bisa ngomong. Karena Rian akan ngancam aku gitu kan ya. Tapi kalau misalnya Rian bawa pistol, aku bawa pisau, kita juga masih nggak bisa ngomong. Karena harus ada kekuatan yang sepadan. Kalau Rian bawa pistol, aku bawa pistol, kita bisa ngobrol. Oke, mau gimana nih? Itu kan ya. Kan gitu kan ya. Nah, tapi orang-orang muslim nggak sadar bahwa yang mereka hadapi adalah kekuatan fisik. Mereka membombardir Gaza, tapi kita balasnya pakai makanan. Itu sama kayak Rian ditusuk pakai paku di sini. Terus kemudian aku ngasih burger. Sabar ya. Itu kan ya. Aku udah bantu kamu kan. Aku bilang ini loh, ini coba diambil dulu nih. Karena yang aku perlukan bukan burger nih, ini diambil nih. Paham kan maksudnya kan ya? Nah, jadi kira-kira gitu tuh. Menarik banget. Ngomongin soal negara sebenarnya. Kita udah di usia 80 tahun. Indonesia merdeka. Saya penasaran di usia yang tua ini ada kecemasan atau keresahan yang paling dalam dari seorang Ustaz Felix ya? Aku tuh sedih karena Indonesia tuh benar-benar nggak punya indikasi. Contoh misalnya ya, ketika dibilang Indonesia gelap misalnya, maka pemimpin kita bilang, siapa yang bilang gelap? Misalnya gitu kan ya. Atau misalnya cuma sekedar memaki aja, dasmu dan segala macam. Aku sedih sih. Karena gini, kalau kita mau bandingin sedikit aja ya, Korea Selatan itu 2 hari doang tuh kemerdekaannya beda dari kita tuh, kalau nggak salah ya. 2 hari doang kemerdekaannya beda dari kita. Tapi lihat sekarang, mereka di mana, kita di mana. Artinya mereka sudah bahas apa, kita bahas sound horeg guys. Mereka udah bahas gimana caranya menjajah dunia dalam tanda kutip dengan K-pop gitu kan ya. Dengan K-wavers itu, dengan gelombang K itu. Ada K-pop, ada K-drama, ada K segala macam. Sekarang ada, terakhir aku baca ada, mohon maaf ya kalau agak sedikit kontroversi, tapi aku cuma baca dan nonton aja. K-Jesus. Ada Yesus tapi versi Korea tuh. Gitu kan ya, artinya Korea udah sampai di titik itu loh maksudnya. Tapi kita masih bicarain tentang sound horeg. Ini adalah termasuk budaya dan kultur leluhur bangsa atau enggak. Aku nggak ngerti sih apa yang dibicarain sama kita sih sebenarnya. Dan kita nggak ada pembanding sama sekali. Praktis kita nggak ada pembanding. Atau bandingin aja dari Singapura atau Malaysia deh. Gitu kan ya. Pernah ke Malaysia nggak? Pernah. Aku dulu ketika SMP nggak mau diajak ke Malaysia. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Bagiku Malaysia tuh kumuh. Karena aku nonton di TV3 dulu. Itu Malaysia tuh ya kumuh banget. Dan memang faktanya Indonesia tuh lebih advance daripada Malaysia. Di zaman dulu mereka semua belajar di kita. Guys, come on gitu kan ya. Sekarang Malaysia jadi apa? Pas aku sana SMP, gila. Aku langsung revisi semua ngomonganku tuh. langsung aku koreksi semua omonganku tuh. Kenapa? Karena
lebih bagus kan itu kan ya daripada kita. Bukan kita nggak punya nasionalisme gitu kan ya. Tapi coba kita lihat indikasinya apa. Nah makanya kalau kita mau mengukur Indonesia itu adalah benar atau tidak, gagal atau berhasil, berarti kita harus punya ukuran dong. Kalau kita mau nyampe 10 lalu kita kasih terus kemudian ukuran, kalau di atas 5 berarti berhasil nih. Berarti kita sekarang 6. Oh alhamdulillah berhasil tapi dikit. Tapi kalau misalnya ukurannya 100 kita baru sampai 1, kita bilang mendingan daripada nggak sama sekali, itu salah. Nah Indonesia di mana sekarang, pertanyaan kita kan gitu. Korea sudah sampai seperti itu. Oke, sekarang kalau gitu kita lihat, kita singkirkan pembicaraan tadi tentang Korea Selatan dan perbandingan dengan Korea. Oke, kita bandingin dengan tujuan kita sendiri aja. UUD 45. Indonesia dibentuk untuk apa? Minimal 4, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kehidupan umum, melindungi kehidupan bangsa dan turut serta dalam perdamaian dunia. Mana 4 ini yang kita sudah capai coba? Misalnya contoh kayak mencerdaskan kehidupan bangsa. Angka partisipasi murni itu mandek. Gak naik-naik. Artinya orang-orang Indonesia bicara soal terus kemudian pendidikan, bayangin orang-orang S1, S2, S3 less than 6%. Come on, less than 6%. Coba bandingin dengan negara-negara yang lain deh. Gaza yang sekarang lagi terjajah, berapa banyak tuh S3 mereka? Itu jauh lebih banyak daripada kita. Bahkan in the region mereka the highest. Artinya kalau kita bicara tentang literasi aja, Indonesia nomor 2 paling bawah apa di seluruh Asia Tenggara, serius. Karena mereka cuma baca satu buku, nggak nyampe 1 buku per tahun. Kalau nggak salah 2 halaman per tahun. Ya, mungkin yang pertama itu daftar isi, yang kedua kesimpulan. Dan itu pun salah kesimpulannya. Minat baca kita hancur banget loh. Literasi kita hancur banget. Mencerdaskan bangsa, I don't think so. Yang kedua mungkin adalah mensejahterakan kehidupan umum. Lihat inequality di Indonesia seperti apa, kesenjangan masyarakat seperti apa, pertumbuhan ekonomi mungkin naiknya di atas 5%, tapi lihat kesenjangan masyarakatnya kayak apa. Pergi coba ke Semanggi, lu deket sini kan, lihat coba kesenjangan masyarakat kayak apa. Ada orang yang terus kemudian mereka bisa, ada orang yang perintis dan pewaris gitu kan. Paham gak sih maksudnya? Data Indonesia kalau nggak salah ya sekitar 3% rakyat Indonesia nguasain kekayaan 90% orang. Itu ya biasa Pareto lah ya. Tapi ya, itu kan menurutku kan keterlaluan ya secara rasio indeks ya. Indeks rasio betul. Indeks miskin sama kaya ya, penguasaan kekayaannya. Lalu apalagi misalnya melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia, TKI di luar. Gitu kan ya, orang-orang di luar yang terus kemudian mereka nggak bisa dilindungi, bahkan melindungi orang-orangnya nggak bisa. Coba bayangin ya, One Piece kemarin di Makassar ada yang ditabok, antum lihat, ada yang ngibarin bendera One Piece di mobil, di stop, ditabok, lalu kemudian dibilang saya anggota apa? Anggota saya. Anggota apa? Kita nggak tahu anggota apa. Come on. Terus kalau kamu anggota, kamu bisa nabok orang seenaknya kan gitu kan ya. Hukuman yang kamu pakai. Cara berpikir ini nggak ada di masyarakat Indonesia. Ilusi otoritas. Itu yang kemarin datang ke aku. Karena aku petugas, aku boleh ngatur kamu. Kalau aku bilang betul, berarti betul. Kalau aku bilang salah, berarti salah. Siapa yang menentukan itu? Itu nggak terjadi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Terjadi terus kemudian perpecahan, orang-orang saling tuduh, persekusi di mana-mana. Aku bilang, oke, yang berikutnya, turut serta dalam perdamaian dunia. Ya itu yang masih kita coba obrolin tuh. Perdamaian mana yang kita ikut serta di situ. Artinya dari segi itu pun pembukaan UUD 45 masih banyak sih harus kita koreksi sih. Tapi aku nggak pesimis sih. Rian pengen nunjukin sesuatu yang berbahaya sebenarnya. Gimana? Kemungkinan kalau Rian tunjukin ini bisa dianggap makar. Makaroni. Bendera One Piece. Apa yang sebenarnya berbahaya dari kain ini, Pak? Sebenarnya benar sih, ini berbahaya. Benar, ini berbahaya. Tapi bagi siapa? Tenryubito. World Government, pemerintah dunia, Kaigun, tentara laut, itu berbahaya tuh. Tapi bagi yang lain ngelihat bendera itu artinya adalah mereka mendapatkan bantuan. Aku lihat kemarin Felix jalan-jalan bawa bendera One Piece. Itu ceritain deh, kayaknya seru banget. Iya, jadi aku tuh gini. Terus terang aku tuh paling merasa terganggu ketika ada orang semena-mena, serius. Terakhir kali yang membuat aku merasa terganggu yang lebih besar daripada kasus One Piece ini adalah ketika ada orang semena-mena nentuin siapa yang layak jadi pemimpin dan siapa yang nggak layak jadi pemimpin. Nah, itu kita lihatlah dengan mata dan kepala kita sendiri. Bagaimana ada orang yang yang dia itu bahkan tidak cukup umur itu bisa jadi pemimpin. Dan secara kemampuan mohon maaf ya, karena aku nggak melihat ada aku lihat sih terakhir kali bagi-bagi skincare.
untuk program Indonesia Emas. Aku masih sampai sekarang. Padahal yang kita butuhin tuh brain care. Betul. Sampai sekarang aku masih mikir apa korelasi antara skincare dengan terus kemudian Indonesia Emas. Serius, itu bahkan memperburuk karena orang kan lebih peduli fisik daripada non fisik, dan kita tahu orang-orang yang membanggakan fisik adalah orang-orang yang nggak punya isi. Makanya mohon maaf ya, ada orang-orang untuk menutupi bahwa dia nggak punya apa-apa, dia harus mentereng di luarnya. Karena orang-orang yang sudah punya sesuatu yang di dalamnya, dia nggak perlu itu karena dia bisa menunjukkan yang lain. Nah itu contohnya, itu semena-mena bagiku. Ketika aku dapat berita itu, tau nggak aku bilang apa sama anak-anakku? Aku bilang gini, nak, besok-besok Abi nggak apa-apa kalau kalian nggak punya karya. Cuman kalau Anda nggak punya karya, ada satu yang harus kalian punya, tahu diri. Tenribit ini nggak tahu diri ya? Iya. Kalau di Makassar, di Bugis namanya siri. Siri itu harus punya, ngerti. Kita harus tahu diri, jangan sampai perbuatan kita tuh membuat keluarga kita malu atau diceritain jadi cerita bodoh. Betul. Nah itu aku terganggu banget. Nah soal One Piece ini aku terganggu banget karena ini semena-mena banget. Dari pernyataan di awal-awal bahwa ini berpotensi memecah belah bangsa, aku bilang, come on, kalau ada yang jadi gini ya, kalau yang ngomong itu adalah orang-orang yang baik. Contoh misalnya ada ustadz datang, janganlah, terus kemudian kita naikin bendera One Piece, nanti memecah belah bangsa, aku masih mungkin terima karena mungkin dia nggak ada sebuah track record buruk. Tapi yang ngomong adalah orang-orang yang bahkan mereka tuh masih bergelimang korupsi gitu maksudnya. Jadi artinya coba kita lihat lembaga paling korup di Indonesia. Mohon maaf ya, coba nanti dicari sendiri ya. Aku pernah baca polisi, pengadilan, MPR, DPR. Itu kan lembaga paling korup tuh di Indonesia. Aku nggak bisa terima kata-kata memecah belah dari mulut mereka. Kenapa? Mohon maaf, kalau Anda punya energi untuk ngurusin sesuatu, Anda sebaiknya ngurusin diri sendiri dulu deh. Sebagaimana aku nggak bisa terima, misalnya mohon maaf ya, kalau misalnya negara misal kayak mohon maaf India ngajarin tentang sanitasi, paham nggak sih maksudnya? Artinya kalau yang lain ngajarin sanitasi nggak apa-apa. Kalau India mau ngajarin cara bikin Bollywood, aku terima, nggak ada masalah. Tapi please, gitu kan ya, jangan lu yang ngomong gitu maksudnya. Karena yang ngomong nggak punya otoritas. Gitu. Dia mau memecah belah bangsa, sementara pernyataan-pernyataan mereka itu sementara memecah bangsa tuh sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terus bilang lagi, pengibaran bendera One Piece itu berpotensi untuk pidana. Guys, berpotensi untuk pidana. Cuma gara-gara lu nggak suka, lu mulai mengambil pasal segini, pasal sini, pasal yang ketika dicek ternyata nggak gitu. Gitu. Berarti ini kan ilusi kekuasaan kan? Karena aku orang penting, kamu harus takut sama aku. Karena aku ngomong, kamu harus nurut. Karena aku yang ngomong ini, berarti semua tidak boleh yang bertentangan. Kalau kalian bertentangan, kita buzzer call. Kalau di One Piece, buster call. Kalau di sini buzzer call kan dia langsung dipersepsikan sebagai orang jahat, sebagai orang yang mau melawan pemerintah dan segala macam. Aku pikir gini, enak ya kalau gitu ya jadi pemerintah ya. Pokoknya kita nggak suka siapapun, kita tinggal bilang, lu pengen makar. Ya kan? Tapi mereka lupa bahwasanya negeri ini dibangun oleh orang-orang yang pernah dituduh. Muhammad Natsir itu pernah dituduh pembangkang negara. Buya Hamka itu pernah dituduh pengkhianat negara, menjual negara pada Malaysia. Tan Malaka dan segala macam. Akhirnya direhabilitasi namanya kan gitu kan ya. Artinya aku sih nggak ketika ngeliat itu pertama nggak perlu mikirin orang ngomong apa terhadap aku, tapi aku khawatir begini. Masyarakat kita nih sekali lagi ini memang harus diedukasi sehingga mereka tidak takut pada sesuatu yang harusnya mereka nggak takut. Itu maksudnya One Piece kan ngajarin gitu kan. Kenapa semua orang diem? Karena nggak ada yang berani ngomong satupun. Tapi kalau ada satu yang berani ngomong, maka dua akan berani ngomong. Ketika dua berani ngomong, maka tiga akan maju. Maka itu yang paling ditakuti oleh pemerintah dunia. Takut kita sadar. Itu problemnya. Aku punya hipotesa sebenarnya. Bahwa hari ini mungkin yang di atas tuh gak belajar. Juga tidak mau mengerti kita, mengerti apa sih keresahan kita. Betul. Secara spesifik anak muda hari ini, bicara soal gap tadi panjang. Cuma Rian melihat bahwa kalau setiap kali anak muda itu nggak didengarkan, ada peristiwa political exclusion, setiap kebijakan kita dianggap nggak penting, dipinggirin. Ya ini masih pemicu yang kecil menurut Rian, dan bisa pemicunya bahkan bisa lebih besar. Betul. Kita belum bicara soal angka pengangguran yang tinggi. Sekolah yang rusak parah, rusak sedang yang jumlahnya luar biasa banyak. Kriminalitas meningkat, anak mudanya begitu marah, luapan energi yang luar biasa di era 80 tahun kemerdekaan. Betul. Gimana kalau ini meledak? Kalau meledak ya berarti distrust. Dan itu yang mereka nggak mau kan. Sebenarnya menurutku ya, Gen Z milenial itu paling berharga buat mereka.
Aku ada studi riset tahun 2009 kalau nggak salah yang mengatakan bahwa sampai 2032 itu yang menentukan siapa yang naik itu adalah Gen Z dan milenial. Artinya sebagai pemilih mereka akan depends on Gen Z dan milenial. Nah kalau Gen Z dan milenial nggak percaya sama mereka, ya berarti mereka akan ketika distrust itu akan membawa pada ya pemerintahan yang nggak berjalan sebenarnya. Fail nation kan gitu kan ya. Fail government, fail nation. Nah itu problemnya tuh. Nah tapi menurutku memang nggak ada jalan lain selain untuk memberikan edukasi pada orang. Karena untuk supaya negara kita ini nggak fail adalah memang memberikan edukasi. Ada yang menarik ketika Rasulullah pernah berkata bahwasanya ilmu itu nggak dicabut dari manusia cuma sekedar dicabut aja, tapi ada prosesnya. Bagaimana prosesnya? Rasul bilang bahwasanya ilmu itu dicabut dengan wafatnya ulama. Ulama ini bukan hanya ulama yang ngasih tahu tentang agama ya, tapi atau mereka ngajarin Quran, enggak. Tapi wafatnya orang yang ngajarin manusia. Artinya mereka yang memberikan pelajaran lewat akhlaknya, lewat terus kemudian dirinya, mencontohkan seperti apa harus hidup di dunia, nilai-nilai yang benar termasuk agama. Nah kalau orang-orang ini sudah wafat kata Rasulullah, maka yang pertama kali terjadi adalah orang-orang menjadi bodoh. Karena ilmu itu sudah hilang dengan ulama ini. Nah, ketika orang-orang menjadi bodoh, maka pertama kali yang terjadi kata Rasul adalah terpilihlah pemimpin-pemimpin yang bodoh. Karena rakyatnya bodoh. Berarti untuk syarat bisa terpilih pemimpin-pemimpin yang incapable, yang satu yang nggak boleh terjadi adalah rakyat pinter, rakyat teredukasi. Nah, kalau sudah terpilih pemimpin-pemimpin bodoh, kata Rasulullah, dia akan membuat kebijakan-kebijakan bodoh. Sehingga itu nanti akan masuk terus jadi spiral yang membesar dan membesar. Nah cara satu-satunya berarti adalah edukasi. Karena kalau edukasi minimal orang-orang, mohon maaf ya, nih aku mau nanya sederhana. Kita coba ngomong real walaupun mungkin banyak orang yang nggak suka ya. Aku mau nanya, orang-orang Indonesia ketika disurvei, ketika pemilihan presiden ya. Sekali lagi aku nggak ada urusan dan aku bukan anak siapapun selain anak papi dan mamiku ya. Gitu kan ya. Artinya gini, ketika disurvei, aku menarik tuh. Ada orang nanya, milih mana Mas? Anies atau Prabowo atau Ganjar? Gitu kan ya. Yang milih Prabowo, yang milih terus kemudian Ganjar dan segala macam atau Anies, tidak ada alasan intelektual. Yang paling banyak adalah gemoy. Ya, gimmick. Gimmick. Yang paling banyak adalah karena joget dan segala macam. Tapi nggak ada karena kita tahu dia tuh bisa apa. Tapi karena sesuatu yang ditunjukin yang nggak ada urusannya sama sekali dengan pemerintahan. Paham gak sih maksudnya? Artinya gimana caranya nih? Aku pikir wajar sih. Coba bayangin ya, aku S1 dan masih sebodoh ini. Gitu kan ya. Yang sudah S1 aja belum tentu bisa mikir bener kayak aku. Apalagi kalau S1, S2, S3 combine itu di bawah 6%. Kita mau ngarep apa? Maka Socrates dari dulu udah bilang kan, salah satu yang dia kritik tentang demokrasi adalah demokrasi tidak akan bakal bisa melahirkan pemimpin yang punya skill. Kenapa? Karena yang terpilih adalah pemimpin yang populer. Maka orang-orang yang misalnya dia coba ngomong tentang aku melakukan ini, nggak akan pernah dipilih. Karena ini demokrasi yang populer yang menang. Di tengah sakit Indonesia di umur 80 tahun ini, kalau misalnya Ustadz Felix dikasih kekuasaan absolut jadi gua Rose ini misalnya, 5 tahun deh paling, sebentar, punya obatnya gak? 3 obat deh. Pertama guru. Karena kita mulai dari ulama itu akan ketika dicabut akan mengakibatkan problem-problem yang banyak. Berarti aku akan memfokuskan pada guru, pengajar, bukan sekolah ya, tapi guru. Karena menurutku sekolah itu adalah guru. Kalau gurunya bagus, maka yang lainnya bagus. Dan aku kaget banget ketika ngelihat Vietnam itu sangat melejit ketika memang mereka perhatian banget pada gurunya. Jadi guru-guru, contoh kayak gini ya. Kalau misalnya kita pergi ke supermarket atau department store itu ada karyawan of the year gitu atau karyawan of the month gitu kan ya. Ini adalah yang paling bagus pelayan. Nah, mereka tuh menghargai guru banget. Jadi kalau ada guru yang pintar yang bisa memberikan hasil lebih daripada yang sudah distandarkan, itu nanti akan dipanggil sama presiden. Akan terus kemudian disalami, dikasih hadiah, dikasih motivasi, mungkin diupload di sosial media biar dia tuh kemudian famous dan segala macam. Itu di Vietnam terjadi tuh. Di kita, mohon maaf nih, siapa yang dipanggil presiden? Siapa yang dipanggil presiden? Yang dipanggil presiden Raffi Ahmad. Aku nggak punya masalah sih dengan Raffi Ahmad. Cuman masalahnya adalah yang dianggap penting adalah orang-orang yang punya masa, bukan orang-orang yang bisa mengubah Indonesia. Kecuali kalau Raffi Ahmadnya bikin
perhatian pada pendidikan kan gitu kan ya. Kita ini menjadikan sesuatu yang nggak penting jadi viral. Contohnya bendera One Piece. Gitu kan ya. Apa urusan pemerintah ngurusin bendera One Piece? Come on. Kamu nggak ada urusan yang lain nih. Nah, ini yang pertama nih. Artinya guru-guru itu harus terus investasi ke guru. Investasi ke guru-guru. Betul. Yang kedua, penguasa-penguasanya ini benar-benar harus di reset sih menurutku sih. Harus di reset kepalanya, melihat bahwasanya jabatan itu adalah sebuah cara untuk melayani orang, bukan mengambil sesuatu dari rakyat. Maka yang kedua ini aku pikir harusnya bisa sih sistemnya diubah. Karena yang masalah kan sistemnya kan. Coba bayangin begini misalnya. Kenapa pernah sholat jamaah? Kenapa di Islam tuh orang-orang nggak ada yang mau jadi imam tuh? Silakan Ustadz aja silakan. Oh silakan kamu jadi suara. Merasa ilmunya mungkin ya masih ini takut salah, takut lupa, takut salah, males gitu kan ya, nggak dibayar ngapain gua gitu kan ya. Karena jadi imam nggak ada yang bayar, maka semua kalau bahasa Sunda patuduh-tuduh, nuduh-nuduh orang lain silakan. Ujung-ujungnya nggak jadi sholat tuh gara-gara nggak ada mau jadi imam. Nggak ada kan orang yang berebut jadi imam kan? Karena nggak ada sesuatu advantage. Di dalam Islam, begitu Umar bin Khattab itu terus kemudian ditusuk lalu mau wafat, dia bilang jangan Abdullah yang jadi pemimpin. Walaupun orang-orang bilang siapa lagi yang lebih tahu bagaimana cara memimpin selain anaknya, karena anaknya itu sama bapaknya terus dan anaknya capable. Abdullah bin Umar tuh ngeri, tapi Umar bilang jangan kasih 2 musibah pada keluarga Umar. Karena kepemimpinan adalah musibah. Berarti ketika kepemimpinan diganti, cara pandang orang kan berganti. Misal ya, bisa nggak sih dibuat kayak Umar misalnya, pejabat-pejabat itu dihitung misalnya. Kalau misalnya dia menjabat, kekayaanmu sudah segini nih. Begitu dia menjabat, dia beli rumah, ambil rumahnya, lalu panggil orangnya. Jadi ambil dulu rumahnya, panggil orangnya. Jangan panggil orangnya suruh kita buktiin rumahnya dari mana. Ambil rumahnya, orangnya panggil, buktiin kepada kami itu uangmu. Kalau kamu nggak bisa buktiin, itu berarti kita sita. Bisa begitu kan? Sekarang kan nggak gitu kan ya. Sekarang coba bayangin, ada orang, mohon maaf nih, kita tahu kan gaji pegawai negeri berapa kan gitu kan ya. Taruhlah gaji pegawai negeri siap berapa? 110 juta DPR per tahun misalnya. Kalau rumahnya 10 miliar nggak masuk akal. Paham gak sih maksudnya? Itu baru satu rumah 10 miliar nggak masuk akal. Oh tapi saya dari keluarga yang kaya nih misalnya. Oke buktiin. Kalau enggak, kalau kamu nggak bisa buktiin, kami ambil. Itu sederhana seperti itu. Nah jadi sistemnya yang diubah. Karena kalau misalnya orangnya aja yang diubah, itu nggak akan pernah bisa untuk jadi sih. Yang ketiga menurutku kultur. Kita terlalu banyak meninggalkan kultur. Kita selalu bilang bahwasanya kita bangga dengan Indonesia. Kita selalu bilang bahwasanya NKRI harga mati. Kita selalu bilang bahwasanya kita harus misalnya menjadi orang yang tidak terpengaruh dengan luar. Aduh, pada semua daripada kita itu ya, kultur kita tuh sebenarnya nggak ada yang dijaga. Dan kita tahu kultur, history itu seperti akar. Kalau sudah nggak ada akar, maka dia akan nyambung ke tempat yang lain. Maka sekarang cara berpikir kita, maka sekarang kultur kita banyak kultur barat. Coba lihat sekarang bagaimana terus kemudian anak-anak muda, karena dia nggak pernah diajarin sejarah, dia nggak pernah dibolehin ngerti tentang bangsanya sendiri, akhirnya dia terus kemudian rooting pada orang lain, dia berakarnya pada orang lain. Nah, jadi harusnya itu sih. Akhirnya kehilangan identitas. Cuma 3 obat tadi ini. Kalau kata bapakku, versi bapakku 3 orang ya, 3 obat ya. 1 orang Jawa. Karena orang Jawa itu adalah mayoritasnya Indonesia. 2 orang Muslim, karena orang Muslim juga mayoritasnya. 3 perempuan. Jadi didik perempuan, Jawa dan Muslim. Megawati itu kayaknya. Powerful. Coba menarik banget sebenarnya. Kalau bicara tentang obat kecemasan tuh luar biasa ketika kita bicara soal keresahan kita soal Indonesia. Cuma ada yang cukup mengganggu Rian sebenarnya. Sampai hari ini kita bisa melihat berita yang hari ini beredar lah, bikin kita setiap hari cemas. Terutama baru-baru ini Ustadz juga sepakat tadi soal obat di guru. Dengan anggaran gede di pendidikan itu jumlahnya 700 triliun, masih menganggap partisipasi masyarakat tuh kurang gitu. Gaji guru yang rendah ini. Betul. Saya merasa ini emang gak ada keseriusan gak sih? Pertama gini ya, kalau makanya kecemasan tuh perlu. Pernah dengar ini satu pepatah cogito ergo sum. Itu kan awalnya ada tuh, nggak cuma cogito ergo sum, ada dubito dulu. Dubito, terus apa cogito gitu, terus baru cogito ergo sum. Aku cemas, makanya aku berpikir. Aku berpikir, makanya aku adalah hidup. Aku ada. Nah, negara ini punya kekhawatiran nggak sih? Nah, kalau ada kekhawatiran atau kecemasannya itu apa?
Nah itu perlu kita lihat dulu. Kalau kita lihat secara gampang, kecemasan manusia itu ada 3. 1, kecemasan akan dirinya sendiri. 2, kecemasan atas orang yang lain. Yang ketiga adalah kecemasan akan sesuatu nilai yang lebih luhur lagi. Misal kalau kita lihat ya, Rian kalau andaikan kita nggak kenal satu sama lain, Rian lapar, aku lapar, cuma ada 1 potong roti. Rian yang makan atau aku yang makan? Ya, makan. Rian yang makan. Aku akan berpikir aku yang makan. Kenapa? Aku mau hidup. Gitu kan ya. Kita akan berebutin 1 roti itu. Membunuh aja nggak ada masalah. Tapi ada nilai yang kedua. Kita kan bisa mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Itu kalau kita punya rasa cinta tuh. Maka seorang ayah manapun akan mau dengan senang hati dia mati asal anaknya makan. Bisa dipahami ya. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga, itu dengan nilai yang lebih luhur lagi. Makanya ada nilai yang bisa membuat seorang ayah dan anak mati demi sesuatu yang diyakini. Nah itu nilai yang lebih luhur lagi tuh. Dalam hal kita Islam, berarti kita bicara tentang agama nih misalnya. Nah nilai mana yang ngedrive orang-orang Indonesia nih? Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Aku nggak ngelihat yang jelas yang ketiga. Aku nggak lihat. Yes. Apalagi yang kedua, keluarga sendiri ya. Keluarga sendiri. Apapun dilakukan untuk keluarga sendiri. Tapi menurutku lebih banyak yang pertama sih. Orang lebih banyak mikirin dirinya sendiri, bukan mikirin orang lain. Coba bayangin ya. Kalau kita serius, Indonesia tuh kaya banget. Kaya banget. Dan bisa melakukan hampir apapun yang mau untuk mereka lakukan. Tapi kenapa nggak terjadi? Karena nggak ada nilai yang diperjuangkan. Makanya contohnya misalnya, coba Rian bayangin, coba aku ngajak Rian untuk bayangin. Rasulullah itu ketika dia ditanya sama orang, ya Rasulullah, kalau kami serahkan semua kekuasaan kami kepada engkau, untuk engkau tegakkan Islam kepada kami, maka kami dapat apa? Maka Rasul bilang surga. Dan mereka udah yakin dengan nilai-nilai itu, mereka sudah terinternalisasi dengan Islam, mereka udah yakin banget bahwa ada kehidupan setelah mati, dan mereka pengen banget surga dan gak pengen yang lain. Maka kata-kata itu cukup untuk membuat mereka tidak bisa dibeli oleh yang lain lagi. Tapi sekarang aku sudah pernah nyampein, tapi aku nyampein lagi. Kita simulasi kalau kita jadi orang jahat. Kita simulasi kalau kita jadi orang jahat. Kalau Rian mau jadi orang jahat, apa yang Rian pertama kali amankan? Ya kekayaan. Caranya? Paling penting sebenarnya ya memanfaatkan apa yang aku punya dari dulu gitu. Misalnya? Resource yang ada gitu. Aku ajarin One Piece. Dia ngendalin tentara. Makanya tentara dunia itu sama pemerintah dunia itu gini nih. Karena dia tahu bahwa kekuatan senjata itu bisa buat orang nurut. Maka kalau aku jadi orang jahat, yang pertama aku amanin adalah jenderal-jenderal. Aku beli. Aku punya uang, aku bayarin mereka, aku buat hidup mereka happy gitu kan ya. Maka mereka akan nurut dengan aku. Pegang senjata. Tapi kalau andai kan yang pegang senjata datang orang yang lebih kaya, Rian datang yang lebih kaya, Rian bayar dia lebih bagus. Dia akan loyal pada yang bayar. Berarti dia akan berpindah tuh loyalitasnya. Ini yang terjadi kan banyak di negara-negara yang lain ya. Bisa jadi di Zimbabwe, Wakanda, ataupun di Nigeria kan gitu kan ya. Tidak di Indonesia tentunya. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya supaya mereka tidak bisa ngiler lagi dengan duit? Kalau ada value yang ketiga tadi. Kalau ada value yang ketiga tadi, maka dia akan bilang, jangan coba-coba nyuap aku, karena apa yang kamu lakukan, apa yang kamu berikan pada saya, itu nggak bisa nyelamatin saya daripada api neraka, karena saya yakin semuanya akan dipertanggungjawabkan. Berarti perfect itu. Orang tidak bisa dikendalikan oleh uang. Berarti yang akan bernilai adalah gagasan atau ide. Menarik. Karena kalau seandainya uang itu masih dijadikan sebagai satu-satunya perlombaan, maka gagasan itu nomor 2. Termasuk dalam pemilu. Ini terjadi sih sebenarnya. Cuma Rian nih narik soal kehormatan, uang, posisi pemuka agama bagi Rian itu sangat penting sebenarnya. Tapi melihat banyak fenomena yang memanfaatkan label itu untuk mendapatkan uang, kehormatan. Gimana menurut pandangan itu Felix? Aku sedih sih, terus aku sedih. Karena gini, Rasulullah itu ngasih tau kita berkali-kali yang akan menghancurkan umatku kata Rasul ada 2. Satu dalam hadis yang sangat terkenal adalah hubud dunia wa karaitul maut. Mencintai dunia dan membenci kematian. Dalam hadis yang lain itu meninggalkan ilmu dan berebut harta dan menumpuk harta. Artinya harta itu benar-benar menjadi satu fitnah bagi orang-orang muslim tersendiri. Nah, dan itu pun sekarang kita lihat ya, mohon maaf nih, misalnya ya, kalau kita bicara ya, di masa orang-orang zaman dulu, mereka itu sangat-sangat membatasi diri dari dalam tanda kutip ya syahwat harta.
Ya. Pernah ada satu ulama yang dipanggil oleh seorang penguasa namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini kejem banget orangnya, bunuhin banyak orang. Tapi ketika dia datang, ini ulama suka ngeritik nih. Ketika dia dipanggil ke istana kerajaan, maka terus kemudian dia disuruh dia ditanya, kalau kamu supaya diem, apa yang kamu minta? Tahu nggak jawaban dia apa? Ini jawabannya luar biasa nih. Kalau semua ulama bisa ngomong gini, dia jawab gini: sama Allah aja yang punya seluruh langit dan bumi, aku nggak pernah minta dunia. Ngapain aku minta sesuatu sama kamu yang gak punya apa-apa? Paham gak maksudnya? Sama Allah aja yang punya dunia, dia gak pernah minta dunia loh. Dia gak pernah minta, ya Allah ruko, ya Allah, kayak aku misalnya. Aku minta Allah ruko gitu kan ya. Ya Allah aku minta rumah ya Allah. Atau ya Allah keluaran terbaru iPhone ya Allah. Enggak. Dia sama Allah nggak pernah minta dunia. Ngapain dia minta dunia pada orang yang nggak punya? Dia bilang gitu. Itu pernyataan luar biasa. Hasan Al-Basri misalnya mengatakan dalam salah satu perkataannya, kalau nggak salah ya bahasa Indonesia begini, dia bilang tidak layak bagi seorang ulama itu mendekati penguasa, kecuali dengan satu alasan, yaitu adalah menasihatinya. Tidak ada alasan lain untuk bersama penguasa kecuali ulama itu menasihatinya. Karena apa yang dia cari? Makanya sempat keluar satu ungkapan, kalau aku nggak salah Hasan Al-Basri, kalau salah nanti dibenerin sama netizen ya. Dia bilang gini, bahwasanya lalat yang mengurubungi tai, bagiku itu lebih mulia daripada ulama yang mengurubungi penguasa. Karena dia yang punya ilmu, harusnya ilmu itu didatengin bukan mendatangi. Artinya kalau ada penguasa datang ke, ada seorang ulama datang ke penguasa, udah pasti dia bukan mau nyari ilmu kan? Karena ilmu itu dia yang lebih tahu kan. Berarti dia mau nyari sesuatu yang dimiliki oleh penguasa itu kan. Nah makanya sebenarnya ya ketika aku memilih untuk menjadi seorang guru ya, aku nggak tahu aku diakui atau nggak sebagai seorang guru, tapi ketika aku memilih untuk menjadi seorang guru, aku ngerti ada beberapa batasan aku nggak bisa untuk lewatin. Contoh misalnya, aku nggak bisa pakai mobil mewah, karena bermewah-mewah bagi seorang ulama dan penguasa itu menyakiti. Kalau mau pakai mobil mewah, jadilah pengusaha. Itu menginspirasi, gitu kan ya. Dulu aku bukan apa-apa, dulu aku seorang office boy, karena aku bekerja keras, sekarang aku punya ini. Bagus tuh, menginspirasi. Tapi kalau ulama pakai mobil mewah, penguasa pakai mobil mewah, itu nyakitin orang. Kamu ngajarin sabar, gitu kan ya. Gimana ceritanya nih? Aku nggak bisa untuk melakukan sesuatu yang memang itu nggak pantas, karena memang kita udah milih. Itulah kenapa Rasulullah itu senantiasa memilih miskin, supaya nggak ada fitnah. Beliau bisa kaya, tapi beliau memilih miskin. Nah, siapa yang harus kaya? Ya jamaah-jamaahnya yang kaya. Support ustadz-ustadznya, gitu maksudnya. Karena kalau ustadznya yang mewah, mohon maaf, itu kurang pas. Makanya kan seorang harus menjaga, seorang guru harus menjaga, jangan sampai dia kehilangan marwah ilmunya itu. Misalnya contoh mendatangi penguasa. Maka di zaman Hasan Al-Basri ketika Harun Ar-Rasyid atau Umar bin Abdul Aziz, aku lupa, yang terus kemudian mau minta beliau untuk datang ke istana, beliau bilang ilmu didatangi bukan mendatangi. Artinya ya berarti ulamanya tetap di situ, dia yang datang tuh. Nah itu terhormat. Penguasa yang datang ke masjid atau datang ke majelis ilmu itu terhormat. Dia terhormat, ulamanya terhormat. Tapi ulama yang datang ke pintu penguasa. Saya sebenarnya sangat tertegun ketika almarhum Paus Fransiskus datang ke Indonesia dengan kesederhanaan. Pakai Avanza ya? Iya, dengan tampilan yang kita, ini pemimpin yang luar biasa. Ya, coba bayangin, itu pernah terjadi nggak di zaman Islam? Baca sejarah ketika Umar bin Khattab menerima kunci The Holy Sepulchre yang ada di gereja makam Kudus yang ada di Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem. Itu dia disambut oleh Sophronius, Patrik Baitul Maqdis pada saat itu dengan mewah. Ketika dia ngeliat Umar, dia yang merasa malu. Sekarang kita yang malu. Benar. Karena kita yang bermewah. Terakhir berapa ya? Mobil Eselon 1 900 juta. Guys, come on. Miliar. Efisiensi mana nih yang kita maksud nih kalau mobil Eselon 1 aja 900 juta. Sedangkan aku berpikir ya itulah. Bisa nggak sih kita terus kemudian benar-benar nunjukin bahwa kita memang kerja untuk rakyat, bukan difasilitasin. Tapi kan mental kita kan nggak gitu. Kenapa orang-orang dari dulu jadilah DPR nak? Mohon maaf, orang-orang kan banyak pengen anaknya jadi polisi kan. Apa yang dilihat oleh, mohon maaf ya, apa yang dilihat oleh orang tua yang pengen anaknya jadi polisi? Apa karena dia melindungi rakyat? Apa karena dia harus melayani rakyat? Atau menegakkan keadilan? Kayaknya enggak deh. Mohon maaf, mungkin, aku nggak tahu. Tapi yang aku lihat, mungkin orang-orang pengen anaknya jadi polisi karena polisi punya banyak duit. Aku nggak tahu nih. Tapi kalau cuma sekedar melindungi masyarakat atau melayani masyarakat itu mungkin kayak ustadz kali ya. Ada nggak orang tua pengen anaknya jadi ustadz di zaman kita? Jangan jadi ustadz. Kenapa? Miskin. Sama dengan guru, Tats. Betul. Sama dengan Betul guru. Banget sama dengan guru.
Kenapa? Karena guru nggak punya uang kan. Nah ini cuma kritik untuk kita pribadi aja. Artinya selama mental kita masih seperti itu ya kita nggak ada harapan. Maka pertama kali harus diubah adalah mental. Edukasi itu adalah edukasi mental, bukan fasilitas atau fisik. Kemudian Ustaz Felix mendirikan sebuah movement yang namanya Yuk Ngaji. Apakah itu juga salah satu obat untuk mengobati masalah mental tadi? Itu yang kita nggak tahu ya. Tapi aku tahu jadi aku nggak tahu apakah Yuk Ngaji akan bisa terus kemudian berkontribusi untuk apapun yang aku lihat itu adalah sesuatu yang kurang tepat atau kurang bagus. Tapi aku tahu adalah aku salah kalau aku nggak buat apa-apa. Artinya itu cukup sih bagiku. Aku selalu punya pepatah ya, bukan pepatah, quotes yang aku ingat. Lu nggak perlu pintar, cuma jangan bodoh. Artinya aku menolak untuk jadi orang bodoh, itu aja. Aku nggak tahu aku benar atau enggak ya, atau aku pintar atau enggak, tapi aku nggak mau salah, gitu aja sih. Dan itu satu formula yang bisa dipakai ke banyak hal. Contoh ya, bapakku nanya, Lik, menurut kamu yang baik, yang benar dalam pertentangan ini siapa? Aku bilangnya gampang. Papi lihat aja nih orang ini. Papi tahu orang ini? Iya. Ini orang benar atau enggak? Enggak benar. Nah kalau dari situ berarti enggak benar. Berarti kita kadang-kadang nggak usah tahu yang mana yang benar, tapi kita harus tahu, nggak boleh nggak tahu yang mana yang salah. Jelas maksudnya ya? Contoh misalnya kasus Palestina sama terus kemudian Israel. Israel membombardir Palestina bagi kita, tapi bagi mereka Palestina yang salah dan segala macam. Nah ini kan perdebatan nih. Lihat orang-orangnya, siapa yang ngumpul di mana? Paham nggak maksudku? Contoh misalnya orang ini misalnya abu-abu ngumpulnya sono, ya sudah berarti sudah pasti salah tuh. Udah pasti. Karena dia nggak mungkin di bagian kebenaran tuh. Udah jelas. Ada orang kayak gini nih, nggak jelas orangnya, pemabuk dan seterusnya, berarti di bagian yang salah. Dan lihat, ada nggak satupun nakama yang masuk ke pro-Zionis? Aku belum pernah lihat tuh. Pernah. Kalau ada nakama yang pro-Zionis ya, aku meragukan dia baca sampai mana sebenarnya. Karena belum tuntas. Karena ketika orang baca One Piece, dia bilang dia pasti tidak mau orang tuh pendudukan. Dia pasti nggak mau orang tuh terus kemudian dibuat lapar. Dia nggak mau orang tuh dibunuh gitu maksudnya. Sanji tuh kan ngasih makan pada setiap orang yang lapar. Mau dia penjahat, mau dia orang baik. Berantemnya nanti nggak apa-apa. Tapi orang yang lapar, kita punya satu code namanya Warriors Code. Warriors Code itu berlaku kapanpun. Mau dia orang jahat, mau dia orang baik, kalau dia minta makan, kasih. Itu Warriors Code. Mau dia terus kemudian melakukan apapun, dia perempuan, laki-laki nggak boleh mukul perempuan. Sanji sampai babak belur kan, gara-gara nggak mukul perempuan. Itu kan kode-kode. Nah sekarang Zionis stands for code apa? Gitu maksudnya. Nah jadi itu cara termudah untuk ngeliat. Jadi nggak perlu pinter, asal jangan bodoh aja sih. Aku begitu tuh. Oh, menarik. Di sepanjang cerita Ustaz Felix dari kecil, keresahan dan apa yang membentuk sampai hari ini, saya terpantik untuk bertanya, di posisi sekarang apa sih keberhasilan atau bahkan kegagalan gitu terbesar Ustaz Felix? Kegagalan terbesar ya. Kegagalan terbesar itu aku dari masuk Islam, aku punya satu goals. Goalsku adalah aku punya impian ketika umat muslim itu bisa bareng jadi satu. Nah, jadi terlepas apapun latar belakang mereka, aku berharap kita tuh jadi punya ikatan hati yang padu gitu. Seperti yang Allah bilang di dalam Al-Quran. Itu adalah impianku. Dan itu sekaligus berarti kegagalanku. Karena di kampus aku tidak bisa melakukan itu. Gitu kan. Sampai sekarang aku tidak bisa melakukan itu. Dan itu bagiku cukup membuat aku kepikiran ya. Dan kita tahulah zaman sekarang kadang-kadang justru orang-orang yang belum ngaji atau belum paham tentang Islam atau belum belajar tentang Islam, mereka kadang-kadang lebih berukhuwah dalam tanda kutip daripada orang-orang yang sudah belajar dengan Islam. Contoh misalnya ya, ketika belum belajar mereka mabuk-mabukan bareng, naik motor bareng, terus kemudian maksiat bareng tuh, nggak ada ditanya terus kemudian kamu minum anggur apa, putih atau merah kan ditanya, ya pokoknya mabuk. Tapi begitu mereka sudah mengkaji Islam, mereka sudah hijrah dalam tanda kutip, pertanyaannya, ustadzmu siapa? Sunnah atau enggak? Aku mikir, guys, serius nih. Masa kita terus kemudian udah disatu dengan Islam, kita bagi-bagi lagi kepada yang lain. Tapi kan faktanya begini, kamu Islam mana nih? Islam pesantren atau enggak pesantren? Aku bilang, emang Rasulullah pesantren? Atau para sahabat pesantren? Aku bilang, jadi terlalu ini enggak sih? Aku kan dari bukan Islam. Aku dari bukan Islam, aku ngelihat Islam, aku masuk Islam, dan aku merasa bahwa Islam itu adalah ikatan gitu maksudnya. Dan aku senang banget ketika kita pergi misalnya kemanapun, kita bisa jadi imam di situ. Bahkan aku bisa jadi imam di Masjidil Haram. Udah pernah tahu aku jadi imam di Masjidil Haram, tapi jam 10 malam ketika umroh gitu kan ya. Jadi tapi kan maksudnya gini ya,
Ketika kau jadi imam di Masjidil Haram, orang Arab kan bilang, Indonesia mundur sana, lu kan newbie, lu kan terakhir masuk Islam, kita duluan di sini, gitu kan ya? Nggak gitu. Tapi kita dipandang berdasarkan ketakwaannya, berdasarkan apa yang Rasulullah ajarkan. Tapi di sini kadang-kadang kita dikotak-kotakin lagi. Udahlah Islam dikotak-kotakin lagi. Itu problematika. Udah dikotak-kotakin. Oke, ini kajian sunnahnya yang mana nih? Gitu kan ya? Oh, ini bukan kajian sunnah. Apa nih kajian radikal atau NU Muhammadiyah dan segala macam. Ini kan menurutku problemnya itu kegagalan sih menurutku sih. Jadi artinya aku berpikir bahwa saya sampai saat ini aku belum bisa melakukan itu adalah bagian yang aku sesali. Dan aku nggak tahu sampai kapan bisa melakukan itu. Tapi kalau keberhasilan terbesar apa ya? Bisa menikah kayaknya. Keberhasilan terbesarku masuk Islam, punya istri, punya anak. Itu keberhasilan hidupku tuh. Dan dianggap berhasil dalam pikiran Ustaz Felix itu. Aku selalu menganggap diriku berhasil ketika aku punya kebahagiaan ekstra. Maka aku bilang kan tiga pilar dalam hidupku ya masuk Islam, lalu kemudian aku punya istri, alhamdulillah istri yang baik. Terus aku punya anak-anak, kemudian ya itu adalah keberhasilan dalam hidupku. Ya mungkin remeh sih, tapi ya itulah menurutku keberhasilan. Luar biasa. Namun jika semua pencapaian karya sesuatu yang Ustaz Felix sebut sebagai keberhasilan tadi dihilangkan, apa yang tersisa dari Ustaz Felix? Gak ada. Aku pernah ditanya gitu. Aku pernah ditanya kalau andaikan aku harus mendefinisikan diriku secara pribadi ya. Kalau andaikan aku mendefinisikan diri, aku Felix Xiao, aku orang Chinese, aku umur 41 tahun, aku dari Palembang, aku punya istri, aku punya anak-anak 4, aku laki-laki dan seterusnya. Seluruh identitas aku Indonesia tentu saja. So identitas itu. Kalau harus diambil satu persatu, ada satu yang nggak boleh, Islam. Yang lain bisa diambil kecuali Islam. Karena kalau nggak ada Islam untuk apa yang lain? Paham maksudnya? Artinya gini, kalau aku misalnya tidak dianggap sebagai orang Indonesia, fine, nggak ada masalah. Karena ada orang yang dilahirkan di Australia, karena ada orang yang dilahirkan di Eropa, dan itu tidak menjadikan mereka lebih rendah daripada aku yang dilahirkan di Indonesia. Fakta bahwa aku dilahirkan di Indonesia, aku senang, itu adalah perkara yang lain. Bahwasanya aku bahagia dilahirkan di Indonesia, aku beruntung dilahirkan di Indonesia, itu tentu aku harus merasa bersyukur atas itu. Tapi tidak menjadikanku lebih daripada orang lain, kan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya anak, istri dan segala macam, ya semua itu bisa hilang. Tapi kan yang nggak bisa hilang kan Islam kan. Nah kalau Islam hilang, yang lain nggak ada artinya. Gitu. Yang lain nggak ada artinya. Karena yang membuat yang lain berarti kan Islamnya. Sekarang aku mau nanya gini deh. What if andaikan Felix Xiao tidak pernah untuk dapat Islam, lantas aku pasti perceive value untuk punya istri itu beda dengan yang sekarang kan. Sekarang persifku misalnya atau persepsiku dengan istriku apa? Istri adalah orang yang harus aku support, yang dari dia aku bisa dapat surga. Artinya ketika aku sudah ngambil dia dengan nama Allah, berarti harus aku kembalikan dia kepada Allah dengan cara Allah juga. Kan gitu. Itu kan berarti tanggung jawabku. Punya nggak itu kalau aku nggak Islam? Nggak punya. Berarti aku pernah ketemu dengan orang yang mohon maaf yang selingkuh. Dia selingkuh nih. Terus dia ditanya, kenapa selingkuh? Jawabannya sederhana. Karena aku nggak dapat jatah. Aku bilang gini, oke, dia nggak dapat jatah misalnya, tapi apakah jadi boleh untuk selingkuh? Enggak kan? Kalau dia nggak punya nilai yang ngikat dia, itu nggak jadi sesuatu kan? Punya anak misalnya, banyak nggak anak yang di-abuse? Banyak. Tapi karena aku punya Islam, anak-anak ini jadi value buat aku. Bahwasanya dia bisa nolong aku nanti di akhirat, bahwasanya dia bisa terus kemudian menjadi penyejuk mataku nanti, dia bisa belain aku nanti di hadapan Allah dan seterusnya. Atau dia bisa jadi penuntutku di hadapan Allah kan gitu. Artinya ya ini menjadi berarti karena aku punya Islamnya. Islam itu kayak platformnya. Semua yang dibangun di atasnya itu karena ada Islamnya. Gitu. Terima kasih Ustaz Felix. Siap, insyaallah. Barakallahu fiik. Bercerita di cerita masyarakat hari ini. Senang banget bisa mendengarkan. Mudah-mudahan manfaat. Luar biasa. Terima kasih teman-teman yang menonton dari awal cerita dari Ustaz Felix Xiao. Rian sangat menghargai dan ingin merayakan setiap cerita yang ada di sekitaran kita. Jadi kalau teman-teman punya sosok yang punya cerita yang mendalam dan menarik untuk kita dengarkan, komentar dan tunjukkan ke kita siapa lagi yang harus kita hadirkan di cerita masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, barakallahu fiik. Dadah.